Lama tidak bertemu, setahun lebih ya. Setahun kita sudah mengalami pergantian tahun 2022, 2023. Sekarang kita sudah bertemu dan berjumpa lagi di tahun 2023. Tahun yang akan semakin panas tentunya ini. Biarlah situasi yang panas, kita tetap dingin-dingin aja. Hari ini tidak seperti biasanya. Yang biasanya itu saya punya tamu. Diskusi, mendalami, bertanya. Namun hari ini saya solo karir. Bukan karena tidak ada yang mau datang, tapi hari ini kita akan mengawali dengan sebuah analisa hasil 2022 dan bagaimana 2023. Kami akan mengkhususkan membahas tentang bakal calon gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara. Ini awal-awal diskusi sudah makin panas saja pembahasannya. Kenapa pembahasan bisa panas, tapi pikiran tetap harus tenang dan terkontrol. 2023 akan banyak kejutan dan kita butuh mental yang cukup baik untuk menghadapi semua keadaan yang terjadi. Apalagi masalah pilihan-pilihan, idola-idola dan dukung-mendukung. Tim The Halo Olympic Room di Februari 2022 itu sempat membuat sebuah analisa tentang bakal calon gubernur. Seperti apa ke depannya? Nah, di hari ini juga, di awal penayangan perdana 2023 The Halo Listrum, kita juga akan membahas bagaimana setahun ini, apa yang terjadi, seperti apa situasinya. Saya akan menyebutkan sejumlah tokoh yang masuk dalam kualifikasi The Halo oleh Listrum dengan 5 kriteria. Yang pertama, yang bersangkutan melakukan deklarasi. Seperti yang 2022 Februari. Sejumlah tokoh ini. Yang kedua, membentuk tim. Yang ketiga, memasang alat peraga kampanye dan bahan kampanye. Yang keempat, melakukan kegiatan sosial, memberikan bantuan sosial, hadir di katakan ada bencana mereka terlibat, kemudian melakukan aksi-aksi yang bersifat kemanusiaan. Kemudian yang kelima, tentu yang kita lihat adalah konsistensi. Konsistensi ini menentukan sehingga kemudian bisa kita masukkan di dalam list yang akan dikeluarkan oleh The Halo Listrum. List ini tanpa ada tendensi apa-apa. Ya, nanti sahabat-sahabat silakan berpikir seperti apa cara pandang The Halo Listrum, tapi kita akan sebutkan 10 nama. Kenapa cuma ada 10 nama? Karena inilah yang kita anggap sampai akhir Desember 2022 masih melakukan kegiatan walaupun dengan kondisi yang minimal. Artinya geliat masih kita rasakan, perkembangan masih diupdate, dan niat masih tetap dijaga. Penyebutan tokoh ini hanya karena ada urutan, jadi bukan peringkat. Walaupun beberapa di antaranya mengenal kami juga melakukan rilis hasil survei, tapi ini bukan hasil survei. Ini peringkat berdasarkan telaah dari tim The Halo Olympic Room. Jadi bagi yang mungkin tokohnya diidolakan tapi tidak disebutkan, mohon maaf, jangan tersinggung, jangan marah. Nanti komen saja di kolom komentar. Protes silakan kepada tim. 10 besar. Jadi ini cuma ada 10 yang masuk kriteria yang saya sebutkan 5 di awal itu cuma ada 10. Yang pertama, Bapak Lukman Abu Nawas yang sekarang ini menjabat sebagai wakil gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara, juga ketua dari Partai PDI Perjuangan. Hari ini masih konsisten dengan 5 hal. Deklarasi bahkan di ruangan ini disampaikan, kemudian saat ini juga membentuk tim bergerak di wilayah sosialnya, kemudian juga memasangkan baliho, juga spanduk, juga poster di berbagai tempat, juga melakukan kegiatan-kegiatan sosial. Apa yang terbaca itu adalah sunatan massal, bedah rumah dan macam-macam. Kemudian konsisten dilakukan, bahkan di pemberitaan bisa kita telaah hasil-hasil pekerjaan dari Bapak Lukman Abu Nawas beserta tim. Tokoh yang kedua ini tokoh yang boleh dikatakan fenomenal, nyentrik, sentimental, atau pernyataannya kadang-kadang membuat orang tersentil, tersentak, marah, tersinggung. Bapak Keri Saiful Konghuasa. Deklarasi juga disampaikan, menyatakan diri bersiap, bahkan hari ini walaupun targetnya adalah gubernur, mencoba peruntungan melalui DPR RI, kemudian juga sudah membentuk tim tersebar di berbagai tempat dan bisa kita lihat. Kemudian APK dan bahan kampanye tentu dilakukan. Bantuan sosial sepertinya ini calon yang pertama melakukan bantuan-bantuan sosial. Juga konsisten dilakukan sampai Desember itu masih dilakukan, entah itu dalam bentuk berita maupun kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan. Itu tokoh kedua. Tokoh ketiga,
Tokoh ketiga adalah seorang Jenderal Andi Sumangeruka. Tokoh yang akhir-akhir ini bukan mengejutkan tapi membuat publik Sultra itu memberikan tempat spesial lah. Karena gerakan, pendekatan, konsolidasi yang dilakukan, deklarasi juga, bahkan di tempat ini beliau menyatakan diri akan maju sebagai salah satu kelak calon gubernur. Kemudian juga gencar melakukan pembentukan tim, menyebarkan APK dan bahan kampanye, kemudian juga gencar dengan kegiatan-kegiatan sosial. Dan ini konsisten dilakukan. Kemudian calon yang keempat itu ada Bapak Ridwan Bae, seorang legislator dari Partai Golkar, anggota DPR RI, Dapil Sulawesi Tenggara, pertengahan tahun menyatakan diri untuk maju sebagai calon gubernur. Ini dia nyatakan secara langsung dan terbuka melalui siaran pers yang beliau lakukan bahwa masih akan terlibat. Beliau ini seorang mantan kontestan di pemilihan gubernur sebelumnya. Walaupun belum mencapai target yang diinginkan, tapi sepertinya beliau akan terus mencoba karena gerakan yang dilakukan sebagai seorang legislator ini juga cukup dikenal di publik Sulawesi Tenggara. Kemudian ada seorang mantan anggota DPD juga kemarin sempat beraktivitas di sebuah lembaga yang mengawasi pelayanan publik, Ombudsman, Bapak Laude Ida. Ini juga sudah menyatakan diri, kemungkinan besarnya akan melalui Partai PKS, kemudian juga sudah melakukan pembentukan tim dan beberapa kegiatan sosial yang dilakukan. Beliau juga mencoba peruntungan melalui DPR RI, jadi target awal itu menjadi DPR RI, baru akan mentarget atau kemudian akan ikut kontestasi pemilihan kepala daerah ya. Kalau hasilnya sesuai yang diharapkan, kemungkinan beliau juga akan terlibat di dalam pencalonan atau konsolidasi ke arah Sultra 1. Berikut baru kelihatan lagi setelah sekian lama tidak kita dengarkan kabarnya, Bapak Safei Kahar, deklarasi sudah, kemudian melakukan pemasangan APK baru-baru saja. Kita akan coba lihat dan mencari tahu apa kisah di balik kenapa tiba-tiba muncul lagi, karena setelah pemilihan gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2018, beliau kita tidak dengarkan kabarnya. Tiba-tiba saja melakukan pemasangan baliho dan pernyataan bahwa akan terlibat di pemilihan gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara. Ya, balihonya bisa kita saksikan lah di beberapa tempat gitu ya. Kemudian berikutnya ada seorang bupati dari Kabupaten Muna, Bapak Rusman Emba. Balihonya sempat kita lihat, terutama di Kota Kendari, juga menyatakan diri akan mencalonkan diri menjadi gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara. Walaupun ini baru sebatas pernyataan, tapi ini sudah bisa dikonfirm karena diskusi masih saja menyebutkan nama beliau. Kemudian ada seorang bupati lagi dari Konawe Utara, Bapak Ruksamin. Ini akhir-akhir ini makin mengguncang saja gerakannya ini. Kalau kita telaah dan telisik lebih jauh, belum ada pernyataan resmi, tapi kita sudah dengarkan pernyataannya. Kemarin waktu kita undang di podcast, beliau masih akan berkonsentrasi dengan Korea Utara. Mungkin di perjalanan tahun 2022 ini beliau punya pandangan yang berbeda tentang situasi Sulawesi Tenggara. Berikutnya, di tengah-tengah akhir tahun ini, kita juga melihat gerakan dari Bapak Abdul Rahman Saleh, Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara. Semakin getol juga, berkeliling dan kemudian mensosialisasikan diri menjadi calon gubernur. Ini di akhir-akhir tahun 2022 gerakannya terlihat juga dengan alat peraga kampanye yang bisa kita saksikan secara bersama. Tentu dengan posisi sebagai seorang ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, kans untuk atau peluang ke arah sana juga tentu akan terbuka. Apalagi PAN juga memiliki kursi yang mencukupi untuk mengusung seorang calon. Kemudian yang terakhir, ini adalah seorang Jenderal Barhim yang juga mencoba peruntungan di wilayah politik setelah ada Jenderal Andi Sumangeruka, kita juga kenal Jenderal Bahrim. Beliau mencoba bahkan sekarang menjadi ketua P3, baliho dan alat peraga kampanye sudah bisa kita saksikan di berbagai tempat. Nah, itulah 10 nama yang bisa kita sebutkan. 10 nama ini disadur sebenarnya kita ikuti perkembangannya, awalnya ada 18 nama. Kalau di 2022 itu kita masih sempat melihat ada Pak Bahtiar Madatuang, ada juga pernyataan dari Ibu Auden Rayati, Ketua DPD Hanura, juga ada beberapa kabar dan desas-desus dari Ibu Tina Nur Alam. Kemudian juga ada seorang jenderal yang sempat pasang baliho, Jenderal Abdul Rahman Made,
Kemudian sempat kita lihat juga Bapak Raji Untumada, mantan Bupati Muna Barat. Juga selentingan kabar dari legislator DPR RI, Dapil Sultra, Bapak Insinyur Hugua. Juga ada Pak Rusdah Mahmud, juga anggota DPR RI lah dari Dapil 4. Ini juga mantan kontestan, kedua nama ini yang terakhir disebutkan mantan kontestan di 2018. Juga ada Pak Amirul Tamim, sama juga beliau juga mantan kontestan, yang 3 nama terakhir yang disebutkan itu mantan kontestan pilkada sebelumnya. Namun 18 nama ini kemudian dikerucutkan dengan 5 kriteria yang saya sebutkan di awal: melakukan deklarasi, membentuk tim, melakukan pemasangan APK, melakukan bantuan sosial, dan konsisten di dalam kampanye yang dilakukan. Kita banyak akan melihat bagaimana perkembangan 2023 Januari nanti ke 2024. Apakah mereka tetap akan melakukan konsolidasi, konsisten, atau seperti apa? Nanti kita akan simak secara bersama. Figur-figur ini kan terus akan melakukan komunikasi kepada seluruh lapisan dan elemen masyarakat yang ada di Provinsi Nusa Tenggara. Tentu cara, strategi, pendekatan, dan pola komunikasi akan menentukan seperti apa mereka dalam pandangan masyarakat Provinsi Sulawesi Tenggara. Penyebutan nama, saya ingin tegaskan dan saya ingin disclaimer lebih awal, ini tidak menyangkut urutan, tetapi telah yang dilakukan oleh tim berdasarkan nama. Jadi ini bukan hasil survei yang kita rilis di dalam podcast, tapi ini adalah hasil telaah 10 besar bakal calon gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara. Semua orang akan melihat bagaimana perkembangan dan dinamika yang akan terjadi besok, bulan depan, bahkan sampai tahun 2023. Tentu kita, saya, dan semua masyarakat punya dukungan dan pilihan. Apakah dukungan kita sama atau kemudian berbeda, itu masalah pilihan. Tapi kita tidak berharap bahwa pilihan yang tidak sama atau kita berbeda dengan calon satu dengan yang lain ini membuat kita menjadi tidak bersama dalam hubungan sosial. Diskusinya di awal sudah mulai main sebut-sebut 10 nama ini. Apakah ini di-endorse atau kemudian diminta oleh salah seorang? Kita tidak ada kepentingan dengan hal itu. Kepentingan The Halo Institute adalah memberikan informasi dan update. Sekarang saya tidak bersama dengan narasumber, tapi kita akan melakukan review terhadap 10 nama yang kita anggap punya peluang besar menjadi bakal calon gubernur Provinsi Nusa Tenggara. Konsistensi gerakan tentu akan menjadi hal yang paling kita catatkan bagaimana mereka bergerak. Namun, dari 10 nama ini, tim mengerucutkan kepada 3 nama yang memenuhi semua kriteria. Deklarasi dilakukan, pembentukan tim dikerjakan, pemasangan APK dan bahan kampanye itu terlihat, bantuan sosial itu digiatkan, dan konsistensinya dijaga. 3 orang ini atau 3 tokoh ini atau 3 bakal calon gubernur ini dalam telah yang kami lakukan paling gencar kegiatannya, paling menarik perhatian gitu. 10 nama ke 3 nama. Siapakah 3 nama berikut yang akan disebutkan? Kita akan saksikan di episode berikutnya. Kenapa kami sebutkan 3 tokoh ini? Karena itulah yang memenuhi standarisasi 5 kriteria yang saya sebutkan di awal. Kalaupun nanti ada tokoh yang tidak masuk, itu ada penjelasannya di tim yang kami buat. Demikian untuk kesempatan perdana ini. Kita akan bertemu di episode berikutnya. 3 nama besar bakal calon gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara versi The Halo oleh Institute Room. Sampai bertemu lagi.